Ibu dan saudara-saudari terkasih, serta anak-anak kami remaja Katolik yang terkasih, tidak terasa pada kesempatan ini kita sudah memasuki pertemuan APP yang kelima dengan tema semakin ditantang, semakin bertobat, semakin solider. Pertemuan APP yang kelima ini akan dibawakan oleh para pendamping Remaka. Saya sendiri, Elis Bangun, yang akan membawakan acara, dan bacaan kitab suci akan dibawakan oleh Ibu Louis, lagu oleh Rometio, doa pembuka akan dibawakan oleh Ibu Monik, doa penutup disampaikan oleh Ibu Marta Naibaho, doa APP Ibu Veronica, serta renungan kita akan dibawakan oleh Romo Gregorius Wahyu Wurdianto SC. Gagasan dasar, melalui gerakan APP 2021, umat Kristiani diajak berupaya terus-menerus dalam menanggapi panggilannya mewartakan harapan akan ketahanan dan kesejahteraan hidup di tengah kesulitan besar yang melanda dunia saat ini. Mencari solusi praktis yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang berbela rasa. Tujuan, menyadarkan kita umat Katolik dalam menanggapi panggilannya untuk mewartakan harapan akan keselamatan di tengah kesulitan besar di bidang ekonomi dan kesehatan. Menemukan solusi praktis yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang berbela rasa. Baiklah, sekarang mari kita menyanyikan lagu pembukaan. Kita nyanyi dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 368. Hanya deburan aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan bibit embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadang menatap cahayamu. Tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Mari kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tidak terasa masa puasa kita akan segera berakhir. Kita sudah memasuki pertemuan pendalaman APP yang kelima. Ini berarti perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sudah dekat. Kita bersyukur karena mampu melewati masa puasa ini dengan persiapan hati yang mantap. Namun, rasa syukur kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita diajak oleh gereja untuk mengkonkretkan puasa dan pantang kita dalam bentuk pertobatan dan aksi solidaritas dan bela rasa bagi sesama. Maka marilah kita satukan niat dan hati kita untuk merenungkan kehendak Tuhan, supaya kita semakin diteguhkan dalam menjawab panggilannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak dalam merenungkan dan menjawab panggilan Tuhan, maka marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Tuhan Yesus selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan boleh berkumpul sampai dengan pertemuan pendalaman APP yang kelima ini. Dampingilah selalu agar kami mempunyai niat yang tulus dalam mewujudkan kasih, agar senantiasa menjadi persembahan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami Kau layakkan dalam menyambut kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu dengan hati yang gembira. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu pengantar bacaan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 3 ayat 8 sampai 14. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih di dalam Kristus, tanpa terasa perjalanan masa prapaskah kita hari ini memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Artinya yaitu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci, perayaan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan perayaan Paskah. Kita boleh bersyukur bahwa kita sudah dipersiapkan dan dihantar melalui pertemuan-pertemuan aksi puasa pembangunan. Dan pada tahun 2021 ini kita mengambil tema membangun ekonomi yang berbela rasa. Semakin bertobat, semakin solider. Dan pada saat ini kita memasuki pertemuan aksi puasa pembangunan yang kelima dengan tema semakin ditantang, semakin bertobat, semakin solider.
dasar biblis yang kita renungkan adalah surat 1 Petrus yang pertama, bab 3 ayat 8 sampai 14. Kalau kita melihat judul di dalam Alkitab perikopa ini diberi judul kasih dan damai, maka nampaknya ini akan menjadi tantangan bagi kita, apalagi dalam situasi hidup masyarakat kita pada saat ini, secara khusus dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19. Kita umat beriman mengalami peristiwa ditantang untuk mengambil sikap, terutama yaitu bahwa karena adanya pandemi COVID-19, berbagai macam hal terjadi di dalam kehidupan kita. Kehancuran, kematian, banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu sulitnya untuk mendapatkan rezeki, dan orang juga harus berjuang. Pada saat itu kita boleh bersyukur bahwa peristiwa ini menjadi peristiwa tantangan di mana kita dituntut untuk menunjukkan hidup iman kita, bahwa iman itu bukan hanya sekedar tinggal dalam hati, tetapi saatnya di sepanjang tahun ini kita mau menunjukkan iman itu di dalam tindakan yang nyata. Kita diajak untuk solider sebagai suatu contoh yang sudah terjadi. Kita juga memiliki tim COVID-19 Gregorius Agung. Saat tim ini melancarkan aksi pengumpulan dana, begitu cepat orang mau melibatkan diri. Saat orang ditantang menunjukkan imannya, dia tetap berjuang untuk mewujudkan dalam tindakan yang nyata, ambil bagian. Dan bukan hanya itu, kita juga sudah menjalankan aksi perhatian kita terhadap mereka yang sudah terpapar oleh pandemi COVID-19. Banyak orang yang mengalami kesulitan, bukan hanya umat kita, tetapi bahwa kita juga memberi perhatian kepada mereka yang di luar gereja. Ini sesuatu yang sangat baik, di mana kita mau menunjukkan, mewujudkan apa yang disampaikan oleh Santo Petrus di dalam suratnya bab 3 ayat 8 sampai 14. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan seluruh umat yang beriman, apa yang disampaikan oleh Santo Petrus ini menjadi tantangan bagi kita untuk mewujudkan hidup iman kita secara nyata dalam tindakan yang nyata. Dan kita sudah mengalami di sepanjang masa prapaskah ini, kita diajak untuk berpantang dan berpuasa, dan kemudian mewujudkan semuanya itu di dalam amal kasih. Kita berani menyisihkan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita persembahkan untuk mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan cinta kasih kita. Kiranya tema masa prapaskah yang kelima ini sungguh membantu kita semua untuk semakin mewujudkan hidup iman di dalam tindakan yang nyata.
Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam peristiwa untuk berbela rasa, untuk solider terhadap saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan. Terima kasih juga kepada orang-orang muda, remaja yang sudah mengisi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan membantu kita semua untuk merenungkan tema-tema APP tahun 2021 ini dengan cara orang muda, dengan terlibat dan juga memberikan diri kepada peristiwa dan tindakan untuk bersolider, berbela rasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya ini akan tetap menjadi tantangan bagi kita semua. Tantangan itu tidak akan pernah berhenti, tapi tantangan itu ada di depan perjalanan hidup kita. Bagaimana kita sebagai orang beriman menunjukkan bahwa kita berani untuk terlibat semakin dalam peristiwa hidup masyarakat pada saat ini, berbela rasa dan bersolider. Dan semuanya itu kiranya menjadi wujud bagi kita semua di dalam usaha kita mengalami pertobatan. Selamat menjalankan masa puasa Antar, masa Prapaskah ini, dan mari kita selesaikan masa ini dengan sebaik-baiknya sampai kita nanti bersama dengan umat beriman merayakan Hari Raya Paskah. Saudara-saudari terkasih, panggilan untuk saling mengasihi adalah panggilan hidup kita sebagai umat Katolik. Kristus sendiri telah hidup ke dunia, membagikan tubuhnya sendiri untuk santapan banyak orang. Maka marilah sekarang kita berdoa kepada Allah Tritunggal Kudus untuk wujud khusus membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa sesuai tema APP kita tahun ini. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah agung-Mu, yakni Kristus, sabda-Mu yang menjadi manusia, dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam seluruh hidup kami. Melalui Kristus dan Roh Kudus, Engkau menyadarkan kami untuk hidup saling mengasihi dan mencintai. Ya Allah, Putra penebus dunia, Engkau telah berbela rasa terhadap nasib kami yang terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Engkau yang datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan para tawanan, juga mengajar kami hidup peduli pada yang miskin dan selalu terdorong untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Tingkatkanlah jiwa solidaritas di antara kami, supaya tercipta kehidupan yang harmonis seperti yang Engkau kehendaki dan ajarkan. Ya Allah, Roh Kudus, curahkanlah Roh-Mu agar membimbing kami menuju hidup kekal melalui karya pelayanan kasih sejati kepada sesama kami. Hati kami yang egois lunakkanlah, jiwa kami yang keras lembutkanlah, dan kasih kami yang beku cairkanlah, serta niat kami yang jahat hancurkanlah. Semangat kami yang lesu kobarkanlah, dan mata kami yang buta terhadap kebenaran melebarkanlah, agar kami melihat dalam diri sesama kami yang menderita wajah Allah sendiri yang penuh belas kasih. Kini ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala kehidupan kami, agar kami selalu termotivasi menjawab panggilan-Mu dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang berbela rasa demi tercapainya kesejahteraan bersama umat seluruh manusia.
dan semoga kami umat-Mu layak merayakan hari Paskah yang cerah. Terpujilah nama-Mu yang kudus dengan segala kepenuhan kemuliaan surgawi yang hidup dan berkuasa seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah kita satukan doa dan niat baik kita dengan doa seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kuasa, Putra-Mu Yesus Kristus, Kau utus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Maka perkenankanlah dalam masa Prapaskah ini, kami ikut serta dalam karya penebusan-Mu dengan menanggapi tugas panggilan hidup kami secara tulus dan murni. Dampingilah kami selalu agar tidak menyimpang dari ajaran-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat mempersembahkan karya dan hidup kami dalam menyongsong kebangkitan Yesus Putra-Mu dengan hati penuh sukacita. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah doa APP kita sudah selesai. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.